Do you love me? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik-adik semua, sebelum kakak memulai pelajaran pada pagi hari ini, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik semua di sini masih semangat belajarnya? Atau adik-adik semua di sini sudah kendor, sudah mulai rapuh semangatnya? Karena di zaman sekarang ini, karena di kondisi yang sekarang ini yang membuat orang dari yang semangat menjadi tidak semangat, dari yang biasanya konsentrasi menjadi tidak konsentrasi karena pandemi yang disebut COVID-19. Tapi ketahuilah adik-adik semua, istri Rasulullah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika suatu negeri dikenai ta'un atau terkenanya wabah, maka itu adalah salah satu dari siksaan Allah dari negeri tersebut. Itu siksaannya bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Tetapi ketika orang-orang beriman, ketika orang-orang yang taat kepada Allah, maka itu adalah sebagai rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Bisa dikatakan rahmat itu sebagai menguji ujian, menguji kesabarannya, menguji ketaatannya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di mana posisi kita? Di mana posisi adik-adik semua? Apakah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah atau sebagai orang-orang yang merasa dirinya disiksa karena ta'un atau wabah penyakit ini? Jadi kakak berpesan kepada adik semua untuk tetap semangat belajarnya, tetap memberikan semangat, energi dalam belajar untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kakak ingin menerangkan sebelumnya kepada adik semua, kita buka pelajaran ini dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik semua, kita di sini langsung memasuki materi. Mohon diperhatikan, jika tidak mengerti mohon ditanyakan melalui grup yang telah kita buat. Jadi di sini kita membahas tentang pemuda. Ketika kita berbicara tentang pemuda, pemuda itu memiliki sifat energi yang tinggi. Pemuda itu memiliki sifat yang dia selalu semangat dalam mengerjakan sesuatu, karena jiwa mudanya masih jiwa 45. Jadi kita di sini membandingkan pemuda zaman now dan pemuda zaman old. Pemuda zaman now sekarang itu ketika kita mencari masalah dulu di sini. Pemuda zaman now sekarang tidak keren rasanya jika dia tidak merokok. Tidak keren rasanya jika dia tidak menongkrong, memiliki tongkrongan bersama teman-temannya sambil merokok. Tidak enak rasanya ketika tongkrongan itu tidak ada minuman keras. Tidak enak rasanya ketika sesuatu nongkrong, ketika mereka tongkrongan, berkumpul di tongkrongan, maka disitulah dia membawa perempuan. Yang mana perempuan tersebut bisa saja disentuhnya, bisa saja dipegang-pegangnya, bisa saja dilakukan hal yang tidak pantas oleh perempuan yang harusnya kita hargai. Jadi ketika pemuda sekarang, ketika kita mencari hal-hal negatifnya sangat banyak teman-teman semua. Ketika pemuda zaman sekarang sudah banyak melakukan pencurian, pemuda zaman sekarang sudah banyak melakukan pemerkosaan, pemuda zaman sekarang sudah banyak melakukan perampokan,
ketika berbicara itu semua, maka di zaman Ord, sebut saja zaman jahiliyah, itu semua sudah dilakukan. Itu semua sudah dilakukan. Bagaimana orang-orang di zaman jahiliyah itu sangat keji, sangat mungkar. Jadi ketika zaman Allah melakukan itu, maka mereka sudah telat. Mereka sudah telat oleh zaman Ord, zaman jahiliyah kita sebut. Maka zaman jahiliyah itu lebih kejam, adik-adik, lebih kejam kejahatannya, lebih kejam kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di zaman jahiliyah itu pembunuhannya sangat keras, perampokannya melebihi perampokan zaman sekarang. Pembunuhan, pemerkosaan lebih kejam daripada zaman sekarang. Jadi ketika kita mau menandingi, ketika kita mau memanding atau melakukan ulang, sudahlah, kita sudah telat oleh zaman jahiliyah. Karena setelah Rasulullah datang, setelah Rasul diutus oleh Allah untuk membasmi itu semua, maka mereka kena azab karena perbuatan yang salah itu. Kejahatan yang ada di zaman jahiliyah, jika dibandingkan dengan zaman now, maka tidak ada bandingannya zaman now daripada kejahatan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Karena sangat luar biasa keji, karena sangat luar biasa mungkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah. Jadi ketika zaman now sekarang, kakak mengingatkan kembali untuk melakukan kejahatan sudah terlambat dan jangan coba-coba untuk melakukannya. Karena di zaman jahiliyah tersebut, zaman dahulu, zaman para rasul melakukan kejahatan tersebut, mereka kena azab yang sangat pedih, mereka kena siksaan yang sangat pedih. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajarannya, untuk kita ambil hikmahnya. Jadi kakak minta kepada adik-adik semua, jadilah pemuda yang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara kita ini. Membuat tongkrongan-tongkrongan boleh, tetapi berbicara yang baik, berbicara yang bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk orang banyak. Karena pemuda sekarang tidak boleh berpikir kejahatan lagi. Ayolah kita buat komunitas-komunitas kebaikan. Bagaimana pemuda itu bisa membantu orang lain, bagaimana pemuda itu bisa menjadi jembatan ya, untuk tolong menolong kepada sesama. Oleh karena itu, jangan sampai adik-adik semua melakukan kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di zaman dahulu. Tetapi ketika terjadi di zaman sekarang, ya kita apa boleh buat? Jangan sampai ditiru, kita ambil hikmah-hikmah yang telah terjadi di zaman sekarang, dan jangan sampai kita melakukan itu. Menyusun hikmah dari keluarga Ali Imran, yang mana hikmah di sini dari ayat 35 sampai ayat 38. Ayat 35-nya menjelaskan bahwasannya ketika istri Imran ingin melahirkan, ia berkomitmen kepada Allah. Anan berjanji kepada Allah, bernazar kepada Allah. Ketika anaknya melahirkan nanti, ia ingin menjadikan anaknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin menjadikan anaknya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita ambil dari komitmennya seorang Hanan? Kita dapat mengambil pelajaran bahwa anak muda itu harus memiliki komitmen yang tinggi, memiliki komitmen yang teguh. Karena apa? Ketika kita memiliki komitmen, kita susun rencana yang kita akan lalui hari demi hari. Kita susun agar hari demi hari kita itu mudah terrealisasi. Kita buat agenda-agenda yang baik. Kita buat agenda-agenda yang ingin kita cita-citakan. Maka setiap hari tersebut akan mudah kita lalui karena kita telah buat komitmen. Hari tersebut sudah ada rencana, hari tersebut sudah ada agenda kita yang akan kita lakukan. Maka ketika kita ada agenda, maka kita akan melalui itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ayat selanjutnya, ketika anak melahirkan, ia bersyukur kepada Allah. Ia tidak mengeluh kepada Allah karena dia menerima segala apa yang diberikan oleh Allah. Dan Hanan melahirkan anak perempuan. Dan dia berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut dijauhkan dari setan yang terkutuk.
Maka apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Apa-apa yang diberikan oleh Allah kita harus mensyukuri itu, karena Allah tahu segalanya. Allah tahu itu yang terbaik bagi kita, dan Allah tahu kita membutuhkan itu. Jadi ketika kita diberikan sesuatu, maka syukuri itu, dan kita berdoa kepada Allah. Setiap komitmen yang kita lakukan, setiap rencana, agenda-agenda kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar semua agenda-agenda kita itu tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Agar semua rencana-rencana kita itu dipermudah oleh Allah. Kita berdoa, kita libatkan Allah, karena Allah lah yang memiliki semua yang ada di dunia seisinya ini. Allah yang memiliki. Agar lebih berkah, kita libatkan Allah setiap rencana-rencana yang kita ingin lakukan. Yang ketiga, di sini Hanan, seorang istrinya Ali Imran, dia tidak hanya berdoa, dia berikhtiar kepada Allah, dan dia bertawakal kepada Allah. Jadi kita di sini kita ikhtiarkan setiap agenda-agenda yang kita lakukan, kita ikhtiarkan setiap doa, karena tidak cukup dengan doa, teman-teman. Tidak cukup dengan doa, adik-adik. Ya. Maka setiap agenda-agenda yang kita rencanakan, kita ikhtiarkan, kita lakukan dengan baik, dan kita tawakal kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan hasil itu, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita mengeluh, apa yang terjadi kepada kita tidak sesuai rencana. Tetapi yakinlah, rencana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi kita. Ada hikmah dari ikhtiar yang dilakukan oleh keluarga Ali Imran. Ikhtiar keluarga Ali Imran yang pertama ialah ia mencari guru yang terbaik. Ia mencari guru yang terbaik, yaitu Nabi Zakaria, seorang nabi. Ketika anaknya sudah melalui pendidikan, dia mencari guru yang terbaik. Guru yang terbaik di sini kita dapat mengambil kesimpulan, anak muda pun harus memiliki guru. Gurunya di sini guru yang pintar. Dia pintar di bidang fisika, mungkin pintar di bidang kimia, pintar di bidang bahasa, tetapi tidak hanya sekedar pintar di bidang dunia saja, tetapi dapat mendekatkan diri anak murid tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memiliki guru yang tersebut, yang memiliki ilmu dunia, dan tetapi juga mendekatkan kita kepada ilmu akhirat. Ketika mencari guru yang terbaik, maka selanjutnya ikhtiarnya Hanan atau keluarga Ali Imran membuatkan mihrab untuk anaknya, yaitu Maryam. Mihrab di sini bahasa kekiniannya, kita ambil hikmahnya, bahasa kekiniannya yaitu tempat sekolah yang baik. Jadi ketika pemuda harus memiliki sekolah, harus menempatkan sekolah yang baik, yang mana sekolahnya di situ mengajarkan visi misi yang baik, visi misi yang mengedepankan anak didiknya menjadi orang-orang yang berkualitas di dunia dan berkualitas di akhirat, menjadikan anak didiknya itu bertakwa kepada Allah SWT, tidak hanya mempelajari ilmu dunia saja, tetapi mendekatkan diri kepada ilmu akhirat, agar apa? Mendapatkan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Itulah sedikit hikmah dari keluarga Ali Imran. Semoga adik-adik semua bisa melakukannya dengan baik. Semua adik-adik semua dapat mencontoh dari hikmah yang terjadi dari keluarga Ali Imran. Mungkin sampai situ materi kita pada hari ini. Kakak minta kepada adik-adik semua pahami materi ini, pelajari materi ini, dan ambil hikmah-hikmah yang lain, dan kita diskusikan di grup nanti. Jika adik-adik semua ada yang tidak paham, ada yang kurang mengerti, mohon ditanyakan kepada kakak, nanti kakak akan menjawabnya. Mungkin hanya itu bisa kakak sampaikan pada materi hari ini. Kita ucapkan lafaz hamdalah sebagai penutup pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kakak mohon maaf atas kekurangan hari ini dan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum